Aku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempercayai kerasulanku sebagai pembawa berita kebenaran. Saya ini orang suci. Agama kok dijadiin objek hukum. Ada seorang pendiri pendepokan dan dia bernama Guru Samir Samsudin. Oh tenan. Di sini dia sedang berkhotbah dan menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul baru yang diutus Allah. Bahkan Guru Samir akan memberikan penebusan dosa dan dia juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang mau mempercayai kerasulannya dan mau mengikuti semua ajarannya yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hot, saya akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu, terangiku dalam Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. hidupku. Di sisi lain, ada seorang wanita cantik dan jelita yang bernama Rianti. Dia sedang terbaring di rumah sakit dan di luar ruangan ada Aji dan kedua orang tua Rianti. Mereka sedang menunggu sembari melihat siaran TV, yaitu tentang sebuah padepokan yang porak-poranda akibat dibakar warga. Lalu kita akan flashback yang dimana Aji sedang bermain drum dan dia ditemani seorang wanita yang selalu menggodanya. Namun tiba-tiba Rianti, yaitu pacar Aji, dia datang ke studio lalu melihat Aji yang sedang dipeluk oleh wanita itu. Sontak Rianti kaget dan langsung keluar dari studio itu. Aji lalu mengejar Rianti dan mencoba menjelaskan yang sebenarnya. Namun di sini Rianti tak memperdulikannya. Akibat hal tersebut, Rianti pergi meninggalkan keluarganya dan juga Aji. Di dalam perjalanan, Rianti teringat akan hubungannya dengan Aji yang ditentang oleh ayahnya. Karena Aji adalah anak band yang badannya penuh tato dan terlihat seperti bocah urakan. Namun Rianti selalu membela Aji dan tak pernah menghiraukan nasihat orang tuanya, yang ternyata Rianti menuju ke sebuah padepokan yang diurus oleh Guru Samir dan Ki Bayi Haki. Guru Samir sendiri dianggap orang suci dan sakti oleh para pengikutnya, sampai-sampai ada seorang calon gubernur yang menghadang Guru Samir, yaitu untuk mendampingi dan menjadi wakilnya dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Karena doktrin-doktrin yang Guru Samir berikan pada pengikutnya menjadikan mereka begitu mempercayai dan mengangkat Guru Samir adalah Rasul utusan Allah. Tidak usah khawatir untuk menyelamatkan umatnya. Di dalam sebuah ceramah yang Guru Samir berikan, di sini Rianti bertanya pada Guru Samir tentang orang-orang yang menentang dan tidak mempercayai ajaran-ajaran Guru Samir termasuk orang tuanya. Yang menghalang-halangi adalah musuh Allah. Wajib dimusuhi. Sedangkan Ki Bayi Haki, dia kaget mendengar jawaban Guru Samir. Dan setelah kembali ke ruangannya, Ki Bayi Haki mengingatkan Guru Samir, yaitu untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu pada murid-muridnya. Guru Samir yang sudah dikuasai oleh ambisi dan nafsunya, dia tak menghiraukan nasihat Ki Bayi Haki dan ia pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, datang Saija, yaitu istri pertama Guru Samir ke padepokan. Di sini ia mencari Guru Samir karena Sarah anaknya sedang sakit. Namun ternyata Guru Samir tidak ada di sana. Ki Bayi Haki yang menemui Saija, dia menyuruhnya untuk mencari Guru Samir di tempat istri-istrinya yang lain. Karena Guru Samir mempunyai 4 orang istri yang tinggal di desa sebelah. Namun Saija sudah mendatangi rumah para istri Guru Samir dan ia tidak menemukan Guru Samir di sana. Ki Bayi Haki lalu menyuruhnya pulang dan dia akan mencari Guru Samir. Saya pulang dulu. Begitu ketemu, langsung saya suruh pulang ke rumah. Saija pun menunggu Guru Samir di rumah dan di sana terlihat Sarah yang sedang terbaring sambil ditemani Rehan, yaitu kakak tirinya. Tak lama setelah itu tibalah Guru Samir di rumah dan dia langsung menggendong Sarah yang ternyata Guru Samir baru saja meniduri salah satu santriwatinya yang sudah termakan janji-janji yang diberikan Guru Samir. Guru Samir telah mengubah syariat dan hukum-hukum Islam untuk memuaskan nafsu bejatnya. Sampai kapan kita seperti ini terus, Guru? Sabar ya. Di sisi lain, Rianti dan kedua orang tuanya tengah melihat siaran di TV dan mendengar bahwa makin banyak aliran-aliran sesat yang bermunculan. Sang ibu pun mengkhawatirkan Rianti. Ia mempunyai firasat buruk tentang padepokan yang ditinggali Rianti. Sebetulnya fenomena apa yang terjadi Pak Ustadz?
Mereka lalu menyuruh Aji pergi ke padepokan itu. Lalu Aji pun datang ke padepokan tersebut. Di sini Aji heran. Dia melihat dan mendengar beberapa PSK dan perampok yang baru keluar dari tempat pendaftaran. Bahkan mengatakan sesuatu yang tak lazim. Lalu Aji langsung ke tempat pendaftaran. Aji disodori lembaran kertas yang berisi daftar harga paketan yang disediakan di padepokan itu. Di antaranya paket eksekutif, dan yang paling membuat Aji heran adalah sebuah paket yang memberikan jaminan masuk surga bersertifikat. Wow, yang pastinya kalian dijamin masuk surga. Ini padepokan kocak juga ya. Dijamin masuk surga. Dapat sertifikat. Lalu Guru Samir datang dan menjelaskan pada Aji yang nampaknya sangat tidak percaya. Di sini, Aji merasa orang-orang di situ telah dibodohi oleh Guru Samir. Agama kok dijadiin objek hukum. Kamu boleh tinggal dan belajar agama di sini. Sedangkan Rianti, dia tampak kaget melihat Aji tiba-tiba muncul di padepokan tersebut. Mereka berdua lalu ngobrol dan Aji membujuk Rianti untuk pulang bersamanya. Namun Rianti yang sudah terhasut oleh tipu daya Guru Samir pun menolaknya. Maunya kamu disuruh sama ibu. Kamu nggak perlu khawatir dan nggak perlu tinggal di sini segala. Tempat ini udah banyak meracunin pikiran kamu kan? Kemudian Aji melihat Guru Samir menuju sebuah tempat. Dan kata Rianti, adalah tempat yang biasa digunakan Guru Samir untuk melakukan khalawat, bahkan menerima wahyu dari Allah. Aji yang merasa penasaran dan tidak percaya, dia mencoba mengintip Guru Samir di tempat tersebut. Dan betapa terkejutnya saat Aji melihat ada perempuan muda berada di dalam bersama Guru Samir. Sedangkan Rianti yang tidak percaya, dia mencoba membuktikan omongan Aji. Namun belum sempat Rianti melihat perempuan itu, tiba-tiba Guru Samir keluar karena mengetahui keberadaan mereka. Lalu mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan kembali ke padepokan. Kamu nggak bisa begitu aja dong menelan semua perkataan yang mereka bilang sama kamu. Aji pun semakin dibuat syok karena melihat Guru Samir sedang mengajar silat di padepokan. Rianti yang sudah terlena dengan semua yang ada di sana, tampak biasa-biasa saja. Rianti mengatakan bahwa orang suci seperti Guru Samir, dia bisa berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Waktu Guru Samir menceritakan pada Ki Baihaqi kalau tadi Aji dan Rianti mengintipnya, dan Guru Samir berniat mengusir Aji dari padepokan. Namun Ki Baihaqi, dia melarangnya. Ia mengingatkan Guru Samir agar jangan terlalu sering berbuat mesum di tempat itu, karena hal itu bisa membahayakan mereka. Namun Guru Samir yang sudah semakin dikuasai iblis, dia malah mengatakan niatnya untuk mengawini Rianti dan menjadikannya istri. Ki Baihaqi kembali mengingatkan Guru Samir agar tidak terlalu berambisi dalam mengambil keputusan. Apa salahnya juga dengan nafsu? Dan keesokan harinya Aji ditelepon oleh kedua orang tua Rianti dan meminta agar Aji menjaganya. Tak berselang lama, datanglah Rehan yang menemui Aji. Saya Rehan. Ia menceritakan tentang asal-usul padepokan itu, yang ternyata dulu padepokan itu adalah sebuah pesantren yang normal, yang mengajarkan syariat dan hukum Islam sebagaimana mestinya. Dan ayah Rehan lah yang mengasuh pesantren itu sebelum dia mati tergantung di sebuah pohon. Masyarakat menganggap ayah Rehan mati gantung diri. Namun Rehan tak mempercayai hal itu dan setelah ayahnya meninggal, Guru Samir menikahi ibunya dan juga merubah seluruh ajaran yang ada di pesantren tersebut. Rehan menyarankan agar Aji segera membawa Rianti pergi dari tempat itu. Tempat ini, itu semua tidak seperti apa yang dia bayangkan. Lalu Aji menceritakan hal tersebut kepada Rianti, yaitu apa yang ia dengar dari Rehan. Namun Rianti tidak mempercayai perkataan Aji dan menuduh Aji hanya mengarang cerita. Bahkan tentang Guru Samir yang mempunyai 4 istri, Rianti sudah mengetahuinya. Di sini sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu datanglah Guru Samir yang membawa istri ketiganya dan melerai perdebatan itu. Suatu ketika, Aji melewati ruangan Guru Samir. Ia mendengar Guru Samir sedang berdebat dengan Ki Baihaqi. Di sini Aji mencoba menguping pembicaraan itu, namun mereka mengetahuinya. Guru Samir yang semakin tidak suka dengan Aji, dia mencoba memberinya pelajaran dengan ilmu santet yang bisa Guru Samir lakukan. Guru Samir masuk ke alam mimpi Aji dan menghajarnya. Namun anehnya, luka itu membekas sampai alam sadar. Aji yang tak terima dengan perbuatan Guru Samir, dia menghampiri Guru Samir lalu Aji menceritakan yang ia alami pada semua pengikut-pengikut Guru Samir. Sedangkan Rianti yang ada di sana, dia malah marah mendengar semua perkataan Aji. Bahkan Rianti menampar Aji. Akibat hal tersebut, semua santri pun tidak mempercayai Aji dan menertawakannya. Lalu datang Rehan dan membawa Aji pergi dari sana. Rehan mengajak Aji ke rumahnya dan Aji menceritakan kejadian itu pada Rehan. Rehan yang sudah sering mendengar hal aneh tentang Guru Samir pun tak heran dengan kejadian itu. Tapi aku juga nggak tahu. Kadang dia baik,
Di sisi lain ada salah satu seorang santriwati tengah mual-mual karena meteng. Dan hal itu akibat hubungan terlarangnya dengan Guru Samir. Mengetahui hal tersebut, orang tua dari wanita itu sangatlah marah dan tidak terima. Lalu orang tua santriwati itu membawa warga untuk melabrak Guru Samir. Ia ingin Guru Samir bertanggung jawab. Namun ternyata Guru Samir malah mengelak dan lagi-lagi Guru Samir mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci. Apakah kalian percaya orang itu? Kenapa guru ngomong seperti itu, guru? Saya ini orang suci. Yang tentunya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dan untuk membuktikan semua perkataannya, Guru Samir mengambil sebilah pedang dan menyuruh seseorang untuk menebas tangannya. Orang tua dari santriwati yang dihamili Guru Samir, dia mengajukan diri untuk menebas tangan Guru Samir. Sebagaimana para rasul mendapatkan mukjizat, begitu juga dengan Guru Samir. Setelah tangannya putus akibat tebasan pedang tadi, ia dibawa masuk ke dalam dan Guru Samir keluar dengan tangan yang kembali utuh. Sontak semua orang yang menyaksikan kejadian itu dibuat kagum dan semakin percaya bahwa Guru Samir adalah seorang rasul. Sedangkan Rehan yang berada di sana, dia menghampiri Rianti dan membujuknya pulang bersama Aji. Namun Rianti yang sudah termakan perkataan Guru Samir, dia menolaknya. Ia tetap ingin tinggal di padepokan itu. Aku akan tetap di sini. Rehan yang sudah muak dan curiga dengan semua yang dilakukan oleh Guru Samir, dia mendatangi Aji dan menceritakan tentang semua yang dilakukan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Aji yang dari awal tidak percaya pada Guru Samir, bahkan semua perkataannya, dia mengajak Rehan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka berdua. Malam harinya, ketika seluruh penghuni padepokan sedang melakukan ritual bersama Guru Samir, Aji dan Rehan melancarkan rencananya. Mereka berdua menyelinap ke padepokan, lalu mencari semua bukti tentang kebohongan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Namun mereka tak menemukan apa-apa. Mereka hanya menemukan jubah yang masih ada noda darah yang dipakai Guru Samir sewaktu tangannya ditebas. Dan terlihat Ki Baihaqi mendatangi warga dan orang tua santriwati yang dihamili Guru Samir. Ki Baihaqi menceritakan semua keburukan yang dilakukan Guru Samir. Lalu mereka mendatangi padepokan yang kemudian mereka membakar rumah tirakat yang sedang digunakan Guru Samir berkhotbah di depan murid-muridnya. Rehan dan Aji yang mendengar keributan itu, dia langsung lari untuk menyelamatkan Rianti. Sedangkan Guru Samir, dia tewas terbakar hidup-hidup. Lalu Aji dan Rianti berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan berita tentang pembakaran padepokan dan kematian Guru Samir pun ramai di TV. Dan di masyarakat, berita itu banyak diperbincangkan oleh warga yang sedang memanen jagung. Namun tiba-tiba, Guru Samir muncul di tengah-tengah warga. Lalu dia mengucapkan syukur atas panen yang diberikan Tuhan. Kejadian itu membuat warga kaget dan membuat warga semakin percaya dengan kerasulan Guru Samir. Tuh orang kayaknya siluman kucing kali ya, nyawanya 9. Sedangkan berita kebangkitan Guru Samir dengan cepat menyebar ke telinga masyarakat, bahkan menjadi berita utama di TV. Aji dan orang tua Rianti yang menonton berita itu, mereka sangat kaget. Aji langsung berlari ke ruangan Rianti dirawat, yang ternyata Rianti sudah tidak ada di ruangan tersebut. Rianti telah dijemput oleh calon gubernur pasangan Guru Samir dan dibawa kembali ke padepokan, dan hal itu atas perintah Guru Samir. Elektabilitas mereka naik dengan sangat pesat dan mereka sangat yakin akan menang di pemilihan gubernur nanti. Rehan yang melihat Rianti kembali ke padepokan, dia langsung mendatanginya dan ia menanyakan alasan Rianti kembali ke padepokan. Di sini, Rianti mengatakan dia datang untuk belajar agama. Lalu datanglah ibu Rehan yang ingin mengatakan sesuatu pada Rianti, bahwa Guru Samir yang sudah semakin menggila dengan ajaran agama sesatnya, dia mengajak murid-muridnya agar salat tidak hanya menghadap kiblat. Karena bagi Guru Samir, Tuhan berada di segala arah, jadi manusia bebas menentukan arah kiblatnya dalam sholat. Sedangkan Aji, dia kembali menyusul Rianti ke padepokan untuk menemui Rehan. Sedangkan Rehan memberitahu kalau Rianti akan menikah dengan Guru Samir. Aji yang mendengar itu, dia langsung marah dan sedikit putus asa untuk membawa Rianti pulang bersamanya. Lalu datanglah ibunya Rehan yang menghampiri mereka. Dia menceritakan semua tentang Guru Samir dan Ki Baihaqi, yang sebenarnya Ki Baihaqi dan Guru Samir adalah saudara kembar. Terkadang Ki Baihaqi menjadi Guru Samir, terkadang Guru Samir menjadi Ki Baihaqi, terkadang juga
Guru Samir dan Ki Baihaqi kalau dicampurin jadi Ki Samsudin. Jadi, Guru Samir adalah sosok yang ambisius. Ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua keinginannya, termasuk mengorbankan Ki Baihaqi, dan yang sebenarnya di tepes tangannya adalah Ki Baihaqi. Dan yang mati terbakar juga Ki Baihaqi. Yang dapat duit Ki Samsudin. Sedangkan yang pada saat itu mendatangi warga dan memprovokasi agar membakar padepokan, ia adalah Guru Samir yang berpura-pura menjadi Ki Baihaqi. Waktu Rianti dinikahi oleh Guru Samir dengan aturan akad yang dibuat oleh Guru Samir sendiri, yaitu tidak perlu ijab kabul dengan penghulu selayaknya pernikahan orang Islam pada umumnya. Di sisi lain terlihat Rehan dan Aji yang menggali kuburan Guru Samir untuk membuktikan bahwa yang dikubur itu adalah Ki Baihaqi. Lalu film ini diakhiri dengan malam pertama Rianti dengan Guru Samir. Guru Samir yang sudah lama menyukai Rianti, dia menatap Rianti dengan penuh nafsu, dan tanpa Guru Samir sadari, Rianti sudah memegang pisau, dan ketika Guru Samir akan meniduri Rianti, Rianti pun langsung menusuk punggung Guru Samir yang pada akhirnya Guru Samir pun tewas. Ternyata Rianti sudah diberitahu oleh ibunya Rehan tentang yang sebenarnya, bahwa pernikahan itu hanya rencana mereka untuk menghentikan Guru Samir dan Damat. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan terus di komentar. Dan yang ingin nonton full movie-nya, link aku kasih di komentar yang aku pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Hanai pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.